Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Aulia Simatupang dari Prodi Ekonomi Syariah 3A dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing, Natal. Di video ini saya akan menjelaskan tentang riba. Mungkin sebagian teman-teman tidak asing lagi mendengar kalimat riba ataupun bunga. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang riba ataupun bunga. Definisi riba. Riba secara menurut bahasa adalah tambahan atau kelebihan. Ataupun secara istilah, riba adalah tambahan atau kelebihan harta yang diperoleh seseorang pada saat menerima pembayaran utang ataupun pada saat tukar-menukar barang yang sejenis. Atau riba juga bisa diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara yang batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selanjutnya adalah dalil tentang riba. Dalil tentang riba terdapat pada surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Selain surah Al-Imran, ada juga dalil yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276 yang berbunyi, "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Allah, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusuhkan riba dan mengubur sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan tetap berbuat dosa. Selanjutnya, macam-macam riba. Menurut para ulama fikih, riba terbagi dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl adalah riba yang terjadi pada jual beli dengan barang yang sejenis, artinya seorang yang membelikan sesuatu dengan sesuatu yang sejenis dengan meminta tambahan dan kelebihan pada salah satu jenis harta yang dijual beli sesuai dengan ukuran syara. Riba nasi'ah adalah kelebihan atau piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemberi utang atau pemilik modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Tambahan bunga ini sebagai imbalan tenggang waktu jatuh tempo, ini yang dinamakan riba nasi'ah. Selanjutnya, pendapat ulama fikih tentang ilat riba. Ulama sepakat menetapkan riba fadl sebagai 7 barang, seperti emas, perak, syair, kurma, gandum, dan anggur kering. Pada benda-benda ini adalah tambahan pada pertukaran sejenisnya adalah diharamkan. Contohnya yang terjadi seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk dijual belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, maka terjadi riba fadl. Selain dari macam-macam dan definisi riba, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perbedaan riba dan bunga, di mana bunga adalah
Secara bahasa adalah uang yang digunakan atau dibayar atas penggunaan uang atau pekerjaan meminjamkan untuk dengan mengenakan tambahan nominal pada uang tersebut. Konsep uang ini telah dimulai sejak zaman pertengahan Latin yang disebut dengan istilah interest yang berarti pampasan karena kerugian atau bayaran pampasan. Perbedaan riba dengan bunga. Riba akad berdasarkan pinjaman kard, tambahan ke atas pokok. Tambahan tersebut bisa berbentuk nominal, flat, majemuk, barang, dan manfaat. Dalam bentuk prosentes selalu dikaitkan dengan jumlah pokok. Besarnya tambahan bisa dikaitkan dengan jatuh tempo pembayaran. Sedangkan bunga transaksi berdasarkan pinjaman kard, tambahan ke atas pokok. Tambahan tersebut berbentuk nominal, prosentes, tetap, flat, dan majemuk. Prosentase tersebut dikaitkan dengan jumlah pokok. Besarnya bunga dikaitkan dengan jatuh tempo pembayaran. Sebagai pengganti riba atau bunga, pada setiap akadnya, Islam telah menetapkan sistem bagi hasil. Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam, yaitu pendekatan bagi laba dan pendekatan bagi pendapatan. Perbedaan bagi hasil dengan bunga. Bagi hasil, nisbah bagi hasil ditentukan di awal akad dengan mempertimbangkan untung atau rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Sedangkan bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan, seperti yang diperjanjikan atau tanpa dipertimbangkan apakah usaha dijalankan nasabah untung atau rugi. Sekian penjelasan saya tentang riba. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.